Alhamdulillah, selamat Sehat siang. ya. Selamat siang. Gimana perjalanan lancar hari ini? Lancar. Lancar ya. Sudah makan siang? Tentunya Mas. Tentunya ya. Di tema obrolan kita nih ya, seperti yang udah dijanjiin, gitu janjiin. Iya. Yang udah diwacanakan. Atau mungkin pendengar nih di luar sana pengen dengar, kita bakalan ngobrolin apa sih? Tadi seperti saya udah mention di awal gitu kan. Udah saya mention di awal kalau misalnya bakalan ngobrolin tentang kemudahan perizinan dan juga pengawasan dengan inovasi idaman 3 di Kota Bekasi gitu kan. Betul. Mungkin di luar sana pendengar di luar sana Mitra Jamansia atau Mitra El Gangga nih belum banyak yang belum tahu nih, banyak yang belum paham juga tentang sosialisasi akan hal ini. Mungkin Bapak bisa jelasin kali untuk permulaan aja. Siap. Silakan. Sebelum waktunya. Siap. Selamat siang Mitra El Gangga dimanapun berada yang masih selalu setia mendengarkan. Yep. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti ini Mas. Jadi berdasarkan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tentang perizinan berusaha berbasis resiko di daerah. Jadi pada saat ini perizinan sudah berubah paradigmanya. Semua bisa dilakukan melalui handphone. Online ya? Online. Syaratnya mudah. Apa aja tuh Pak? Kira-kira. Yang paling utama ada kuotanya ya Mas ya? Betul banget. Itu yang paling utama. Yang pertama harus punya handphone sih ya? Iya. Ada handphone atau PC, ada kuotanya yang paling utama. Terus untuk sahabat Mitra El Gangga, Mitra El Gangga, ini yang menjadi pelaku UMKM nih Pak, sahabat-sahabat UMKM Mitra El Gangga. Syaratnya satu KTP elektronik Mas. Itu udah harus mutlak ya Pak ya? Mutlak. Ada KTP. Satu ada nomor telepon. Ya. Yang utama KTP diiringi nanti mengisi data nomor telepon sama email. Email juga sekarang udah penting banget sih Pak ya? Penting, ya. Dan NPWP apabila ada. NPWP. Untuk khusus yang resiko rendah atau menengah rendah bagi sahabat kita yang bergerak di bidang UMKM. Tidak perlu kemana, buka handphone, buka OSS Go ID, klik, nah langsung mulai daftar nih. Masukin nama, nomor telepon, alamat, nah, kirim. Nanti akan ada balasan melalui telepon atau email. Tidak capek menitan ya Mas ya, langsung ya. Kayak kita buka e-commerce lah, langsung ada balasan notif ya biasa. Jadi itu sebagai hak akses pelaku usaha. Nah, jadi setelah daftar itu sah bahwa dia sudah terdaftar. Terdaftar atau memiliki NIB atau KTP pengusaha. Karena NIB secepat itu membuatnya itu berlaku sebagai pertama identitas pelaku usaha. Waduh, langsung ya. Jadi statusnya jadi pelaku usaha. Kedua, bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. Ketiga, berlaku juga sebagai SNI. Nah, apa tuh Pak? Standar nasional. Ya. Berlaku juga sebagai angka pengenal impor. NIB ya Mas ya, yang dibikinnya secepat itu gitu kan, itu berlaku sebagai angka pengenal impor. Juga sebagai pendaftaran kepesertaan untuk jaminan sosial kesehatan maupun tenaga kerja. Terus sebagai wajib lapor ke tenaga kerjaan untuk periode pertama pelaku usaha. Jadi pasti nanti ada setelah punya NIB, pilih KBLI, nanti ada notif dari BKPM atau dari OSS Go ID untuk mendaftarkan ketenaga kerjaannya pada periode pertama pelaku usaha di Disnaker. Yang terakhir, NIB itu juga berlaku sebagai hak akses kepabeanan. Ngeri ya? Wah, keren banget kan? Benar-benar ya, agak rumit nih orangnya nih. Kalau misalnya belum paham, mungkin agak rumit ya. Betul, itu. Jadi itulah pentingnya OSS. Yang penting punya KTP. Yang penting punya KTP. Punya KTP. Dan sekarang, nah kembali lagi OSS ini gimana sih caranya? Tadi pertama bikin NIB dengan modal KTP, nomor telepon, terus kemudian dia akan memilih KBLI.
Di OSS Go ID untuk memilih KBLI nggak perlu tanya kemana. Tinggal di menu pencarian dia mau jenis usahanya apa. Misalnya makanan basah, nanti ada keluar KBLI sekian. Misalnya toko kelontong akan keluar KBLI 46900 atau berapa gitu ya. Persyaratannya apa aja ada. Langsung jadi. Semudah itu. Semudah itu. Makanya Mitra Elgangga manfaatkan kemudahan perizinan berusaha ini untuk menjadi entrepreneur sebagai bukan pekerja lagi ya Mas ya. Iya sekarang sebagai entrepreneur yang siap memberikan peluang kerja buat masyarakat Kota Bekasi lainnya. Benar banget. Gitu. Karena sekarang apalagi di zaman kayak sekarang ya. Betul. Orang mungkin dia mengalami kurang bagus di kantornya, pekerjaannya, akhirnya pengen berwira swasta dan lain sebagainya. Udah paling benar ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak ya, di awal-awal dulu deh nih, perizinan apa aja sih gitu kan yang bakalan kan tadi kan di awalnya disebut atau di-mention kemudahan perizinan. Nah, yang mau saya tanya ini kemudahan perizinan apa aja nih yang diberikan sama pemerintah di Kota Bekasi? Pertama yaitu kita melaksanakan amanat undang-undang yaitu dengan menerapkan OSS RBA, Risk Based Approach atau berbasis resiko. Itu ada 1115 jenis izin Mas atau KBLI. 1115 yang menjadi kewenangan kota kabupaten. Ngeri kan Mas? Agak ngeri sih. Agak banyak tuh ya. Iya, mudah sekali untuk prosesnya. Kedua yang dilakukan di DPMPTSP ada izin profesi atau izin-izin yang belum diatur di OSS. Seperti izin dokter, izin prakteknya ya. Izin praktek dokter, tukang gigi, paramedis, akupuntur dan lain-lain banyak tuh kan. Terus tadi ada yang belum saya tersampaikan. Jadi apa tuh? Tadi kan berbasis resiko ya Mas ya. Ada resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Ada 4 kategori. Kalau resiko rendah, ini banyak sekali. Hampir 40% yang ada di KBL itu resikonya rendah. Jadi Mitra Elgangga cukup yang tadi saya sampaikan. Hanya memenuhi NIB, hanya membuat NIB dan memilih jenis KBLI. Cuman itu. Itu sudah sah menjadi dia dapat berlaku menjalankan usahanya. Kedua, risiko menengah rendah itu NIB ditambah dengan sertifikat standar. Masih di aplikasi juga sertifikat standarnya. Pengisian kesiapan untuk melaksanakan K3L, melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya hanya bentuk pernyataan. Tapi harus dilaksanakan karena kan pernyataan itu dilindungi Undang-Undang ITE ya Mas ya. Iya betul. Naik dikit nih. Apa itu? Untuk resiko menengah tinggi ada pemenuhan persyaratan dasar. Apa tuh Pak? Jadi seperti pembuatan apotek. Izin apotek. Jadi pertama ini juga nih Pak Mitra Elgangga perlu disampaikan. Jadi proses perizinan saat ini, pertama Mitra Elgangga itu upload perizinan. Upload. Yes. Atau isi di aplikasi ya Mas ya. Nanti untuk resiko menengah tinggi dan tinggi itu nanti ada perlu verifikasi dari dinas teknis. Jadi nggak kalau dulu ke PTSP dulu ya Mas ya. Agak ribet ya. Bawa berkas berapa koper gitu ya ke PTSP. Dari PTSP ke dinas teknis, terus dinas teknis balik lagi dan lain-lain. Sekarang masyarakat upload di rumah, verifikasi oleh dinas teknis, setelah sesuai dengan persyaratan, nanti disetujui oleh DPM PTSP Kota Bekasi. Jadi istilahnya nggak seribet dulu lah ya Pak ya? Sangat simpel Mas. Sangat signifikan sekarang ya? Sekarang sudah banyak disimplikasikan. Jadi semuanya hanya untuk keinginan pemerintah pusat ini bisa dikatakan OSSRB ini sebagai bentuk reformasi perizinan yang benar-benar terlihat, dapat dirasakan. Nah, kalau untuk resiko tinggi, tadi kan resiko tengah, resiko menengah tinggi ada pemenuhan persyaratan dan
jadi NIB dan sertifikat standar. Ya, betul. Nah, nanti ada sertifikat standar. Untuk resiko tinggi, nanti ada sama pemenuhan persyaratan dasar. Kemudian ada verifikasi persyaratan atau izin. Ada izin yang terbit dulu dari dinas teknis. Nanti yang akan diuploadkan. Jadi NIB dan izin. Baru yang menengah tinggi itu ada cerita izinnya. Agak sedikit ribet lah ya. Kalau yang resiko tinggi. Iya, betul. Karena kan emang resiko juga tinggi. Tapi tetap mudah. Tetap mudah. Benar. Nah, data apa aja sih Pak yang dibutuhin buat ngedapetin hak akses OSS gitu kan? Buat pelaku usaha UMK gitu kan? Apalagi cuman KTP. KTP elektronik gitu Mas. Jadi kenapa KTP elektronik adalah KTP yang benar-benar sudah yang aktif. Betul. Karena kan kalau itu kan seumur hidup juga kan? Betul. Karena kalau KTP-nya bermasalah atau apa, nanti ada kita juga perbantuan validasi. Tapi harus KTP elektronik Mas. Iya. Tapi harus elektronik ya? Betul. Kalau bukan kayak KTP elektronik, itu pasti udah ditolak Mas. Karena data kependudukan yang dipakai di Indonesia itu kan melalui KTP elektronik itu KTPL. Iya. Itu kalau misalnya tadi kan Bapak bilang ya, cuman KTP doang kok sesimpel itu. Iya, untuk gitu membuat kan? NIB KTP doang. Itu untuk perseorangan dan juga untuk badan usaha. Jadi semuanya sama. Ada tambahan dikit untuk badan usaha. Jangan. Kalau tadi perseorangan cukup nama pelaku usaha dengan data nomor kependudukan NIK di KTPL. Nah, kalau badan usaha untuk mitra Elgangga yaitu pertama nama sesuai dengan NIK, mengisi NIK di KTP elektronik, nomor telepon, alamat email penanggung jawab perusahaan, dan nomor pengesahan badan usaha. Akte lah kalau. Ya, akte perusahaan. Nah, di situ ada AHU-nya. Nah, ini bisa disampaikan juga Mas. Ada 5 klasifikasi KBLI ya, yang paling banyak di Kota Bekasi. Apa itu? Yang mendominasi perizinan di Kota Bekasi itu. Pertama ada di KBLI 46100, yaitu perdagangan besar atas dasar balas jasa fee atau kontrak. Di KBLI 46100. Kemudian ada di KBLI perdagangan eceran, berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman. 47112. Jadi seperti toko-toko kelontong. Itu langsung jadi Mas bikinnya. Nah, terus ada 46900 perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Banyak. Ada 46599 perdagangan besar masih peralatan dan perlengkapan lainnya. Nah, kalau kita lihat di daerah-daerah Bantar Gebang, apa itu punya pabrik-pabrik itu banyak peralatan-peralatan mesin lainnya di sana. Gitu Mas. Jadi banyak ya. Jadi klasifikasinya juga 1115 yang menjadi kewenangan kabupaten kota Mas. Oh my god, banyak banget ya. Banyak banget Mas. Banyak banget peluang usaha yang akan bisa proses atau nanti diajukan oleh mitra Elgangga. Jadi semuanya bisa diurus lah ya Pak ya? Bisa. Tadi di mana Pak sekali lagi Pak di-mention mungkin kalau misalnya kita pengen ngurus-ngurus kayak gitu nggak pengen ribet mungkin dikasih webnya apa atau linknya. Jadi kalau zaman dulu nggak pengen ribet nyuruh orang ya Mas ya? Iya betul. benar. Kalau saat ini tinggal buka handphone atau Google ya, di searching, di browsing, OSS Go ID. Maka akan keluar langsung tampilan perizinan. Nanti habis ini kita praktek ya Mas ya? Boleh. Boleh. Buka OSS Go ID, masukin identitas data, dapat hak akses, sah. Mitra Elgangga gitu sebagai pengusaha. Iya. Next, kita mungkin ngebahas masalah ini kali ya Pak ya, PIRT. Wah, itu betul. Ya kan? Pangan industri rumah tangga. Mungkin Bapak bisa ngejelasin mungkin orang-orang di luar sana yang pengen sebenarnya udah punya planning nih usaha seperti ini, usaha seperti itu gitu kan. Mungkin tapi dia nggak tahu prosesnya gimana, terus permohonannya gimana, terus harus alurnya lewat seperti apa gitu kan. Mungkin bisa dijelasin Pak? Pasti kalau PIRT itu kan UMKM ya Mas ya. Iya, jadi karena industri rumah tangga udah jelas. Siap. Jadi pasti alat-alat dan lain-lainnya juga benar. Yang ada di rumah tangga ya Mas ya. Nah, jadi
Saat ini seperti tadi disampaikan Mas Ari bahwa pemerintah saat ini benar-benar mendorong kemudahan perizinan berusaha, termasuk PIRT. Jadi tadi NIB-nya nyampe 5 menit, PIRT pun sama Mas. Oke. Pertama nanti di OSS juga, ini masih di OSS Mas. Oke, masih ya. Setelah masuk OSS, tinggal input kelengkapan data di OSS. Nanti ada di UMKO atau tinggal ketik PIRT, nanti akan keluar sendiri. Lampirannya. Nah, nanti akan keluar. Nanti masuk login ke aplikasi SPP IRT. POM Go ID. Jadi setelah punya NIB ya Mas ya tadi di OSS, nanti masuk ke aplikasi SPP PIRT. .pom.go.id, nanti tinggal unggah data produk, upload rencana label dan pernyataan komitmen. Penerbitan langsung diterbitkan SPP PIRT. Sesimpel itulah ya Pak ya. Simpel. Baru nanti setelah 3 sampai 6 bulan, harus dipenuhi oleh si pelaku usaha ya Mas ya, sahabat pendaftar UMKM Mitra Gangga. Jadi nanti setelah 3 sampai 6 bulan nanti baru mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Jadi kan udah kelihatan nih pangsa pasarnya kan. Nanti tinggal meningkatkan kualitas. Nah, terus kemudian memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Untuk industri rumah tangga atau higienis, sanitasi dan dokumentasi. Nah, terus memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan seperti apa. Jadi dalam nanti untuk pemasarannya seperti apa. Jadi itu pun dipenuhi setelah 3-6 bulan SPP IRT dapat diterima oleh pelaku usaha. Itu jatuhnya kalau misalnya 3-6 bulan itu jatuhnya dalam masa dulu lah. Minimal kan kalau ibu-ibu kan agak bosenan ya. Bikin makanan basah kok nggak laku ya. Iya betul. kurang rasa, kurang apa, dicoba lagi kok belum laku. Mungkin bikin gorengan gitu kan. Ternyata di sini. Nah, jadi diberikan kesempatan dulu settle gitu Mas. Jadi karena biar benar-benar fix. Betul. Betul, setelah tergambar pangsanya seperti apa, rasanya dia sudah dapatkan. Pasarnya udah dapat. Betul. Tinggal dipenuhi, nanti akan dibantu kemudahannya oleh teman-teman di Dinkes. Jadi pemerintah sendiri juga nggak asal ngasih izin gitu aja ya Pak. Jadi kita juga ngebantu. Ya ini loh maksudnya usahanya yang nggak kita ngelepas begitu aja kan, kasihan juga buat. Jadi kalau izinnya mungkin akan dibantu dimudahkan oleh PTSP. Oke, siap. Untuk pelaksanaan kelengkapan berkasnya nanti akan dibantu oleh teman-teman kita yang ada di Dinkes. Termasuk pemasaran pemodalannya pun nanti akan dibantu oleh sahabat kita nih yang ada di Dinas UMKM Koperasi. Itu jadi kita benar-benar pemerintah Kota Bekasi itu. Jadi kita juga berbahagia mempunyai kepala daerah yang mempunyai komitmen penuh dalam membangun kemitraan bangkitnya UMKM di Kota Bekasi. Seperti itu. Karena concern banget ya pemerintah kalau untuk urusan hal ini ya. Kita ngebahas masalah ini kali ya Pak ya. Investasi. Siap Mas. Ya kan? Karena kan sesuai dengan temanya juga nih ya kan. Investasi yang sempat tadi sempat kita mention di commercial break, kayak semacam investasi PMA dan juga PMDN Kota Bekasi tahun 2021 yang lalu. Nah kalau untuk tahun 2022 ini apa sih Pak? Kayak gimana sih ituannya? Kita tetap optimis Mas ya, karena keseriusan pemerintah Kota Bekasi dalam menangani pandemi saat kemarin. Walaupun saat sekarang juga masih Mas ya, belum selesai ini. Tapi keseriusan pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi COVID-19 itu perlu diapresiasi. Betul. Ini terlihat dari pada tahun 2021. Dari target 6,9 triliun, itu tercapai 8,167 triliun. Naiknya banyak ya Mas ya? Wah, lumayan sih. Di atas 1 triliun. Benar. Jadi ini membuktikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh kepala daerah dalam penanganan COVID, dalam meningkatkan pemulihan ekonomi ini terbukti sangat berhasil. Betul, dari realisasi ini kan. Betul.
Termasuk di tahun 2022. Oh, harus lebih dong, 2002 udah lepas rem tangan ya Mas ya. Iyalah. Pada triwulan 2 saat ini, kebetulan realisasi ini kita sampaikan per triwulan Mas. Realisasi itu. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke triwulan ketiga. Jadi pada triwulan kedua kita sudah sampaikan dari target 7,4 triliun. Saat ini sudah tercapai 6,4 triliun. Oke. Di triwulan 2 ya Mas ya. Yang kedua kemarin. Iya, triwulan 2. Ini sudah 6,4 triliun sudah terpenuhi. Nah, dari target seluruhnya 7,4. Ini kan bisa dikatakan setengahnya, baru setengahnya juga udah hampir terlampaui. Jadi bisa dikatakan benar-benar ekonomi di Kota Bekasi ini sangat meningkat. Nah, kebetulan ini masuk triwulan 3. Boleh saya sedikit info ke teman-teman pelaku usaha ya Mas ya? Boleh. Jangan. Jadi mitra El Gangga dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan. Yes. Jadi diinformasikan bahwa pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober ini adalah bulan atau saatnya untuk melaporkan kegiatan penanaman modal. Oke. Jangan sampai terlupakan. Karena berbahaya. Jangan sampai terabaikan. Karena berbahaya. Kenapa tuh Pak? Jadi ada 2 hal yang bisa perusahaan itu izinnya dicabut Mas. Oke. 1, pelanggaran dengan hukum tetap dari pengadilan. Kedua, perusahaan yang tidak melaporkan LKPM 3 kali berturut-turut. Oke. Setelah diperingati tidak lapor lagi, itu dengan sendirinya akan dicabut izin usahanya. Oke. Kebayang dong Mas? Ngeri kan? Iya. Jangan sampai lah ya. Wah, karena kalau udah dicabut kan tidak mudah lagi Mas untuk membukanya Mas. Oh gitu ya? Iya, tidak mudah karena kan sudah ada blacklist. Jangan sampai nih teman-teman nih pelaku usaha yang khususnya modalnya di atas 5 miliar yang mempunyai kewajiban melaporkan LKPM-nya setiap triwulan. Jangan sampai terlupakan. Sampaikan. Jadi penting banget tuh ya. Penting banget. Buat para pelaku usaha di luar sana yang mungkin belum melaporkan apa yang tadi Pak? LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Oke. Itu. Jadi per berapa? 3 bulan sekali? Per 3 bulan sekali atau triwulan. Triwulan sekali. Jadi tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober silakan melaporkan. Apabila ada hal yang perlu diketahui, ada permasalahan dalam pengisian, boleh menghubungi ke DPM PTSP Kota Bekasi. Siap. Mas. Realisasi investasi di Kota Bekasi. Betul. Ini bakalan kan ini lagi tinggi-tingginya gitu ya. Bakalan apa aja sih Pak? Jadi ada beberapa sektor yang sangat dominan di Kota Bekasi atau besar investasi dia yang ada di Kota Bekasi. Jadi untuk di PMA itu ada di sektor perumahan kawasan industri dan perkantoran. Ada 13 proyek saat ini. Dengan nilai 241 miliar ya? Iya, sekian ya Mas ya. Terus ada perdagangan dan reparasi dengan 61 proyek atau kegiatan di nilai 19 miliar. Ada hotel dan restoran, ada 70 proyek, yaitu sekitar 2 miliar sekian. Terus disusul dengan industri logam mesin. Itu untuk di PMA ya Mas ya. Untuk di PMDN itu ada transportasi, gudang dan telekomunikasi. 13 proyek, nilai 722 miliar sekian. Gede juga ya, Ada konstruksi, karena kita ada konstruksi nasional juga, sekarang banyak dibangun di Kota Bekasi, sekitar 50 miliar sekian. Ada jasa lainnya sekitar 42 miliar sekian. Ada perumahan kawasan industri dan perkantoran, industri dan diikuti dengan industri makanan. Di Bekasi, kita melihat industri makanan apa yang nggak ada di Kota Bekasi? Kayaknya hampir semuanya ada kali ya. Sampai kelas yang di atasnya, kelas yang rate-nya kita itu masih banyak Mas. Wah, banyak sekali di Kota Bekasi.
Dan itu sangat perekonomian di Kota Bekasi menjadi sasaran investasi dari mana-mana. Karena kalau dipikir-pikir di sosial media sendiri juga kan kuliner di Kota Bekasi itu salah satu yang terlengkap Pak mungkin bisa dikatakan di Indonesia. Iya. Karena banyak orang dari pelaku konten kreator keluar datang ke Bekasi hanya untuk datengin tempat-tempat makan yang usaha-usaha dari mulai kecil menengah sampai yang besar hanya untuk mencoba kuliner, usaha-usaha kuliner gitu. Iya. Jadi itu ya alhamdulillah. Jadi ini kreativitas Mas, bentuk kreativitas. Yep. Dari masyarakat Kota Bekasi ya Mas ya. Yes. Jadi dalam menyiasati pandemi banyak yang dari pekerja menjadi entrepreneur. Banyak yang muter otak ya Pak? Iya. Nah, ketika dapat PHK, ketika apa, tapi dia sudah bekali skill, pengetahuan di perusahaan sebelumnya. Dia kembangkan gitu kan dengan membuka usaha sendiri, banyak yang lebih kreatif daripada di usaha sebelumnya. Dan bahkan lebih sukses. Betul. Dan kita doakan itu bisa nular, go internasional lah. Jadi punya franchise di beberapa banyak. Betul. Nah, jadi kita lihat mungkin indikatornya kalau Sabtu Minggu ya Mas ya. Kemacetan di mana-mana ke tempat toko pusat-pusat perbelanjaan sebagai pusat kuliner ya Mas. Hangout orang pada. Betul. Dan banyak dari luar daerah itu ke Bekasi. Iya, betul. Betul. Nah, jadi ini merupakan daya tarik tersendiri Bekasi dalam investasi. Nah, gimana sih kita mungkin ada strategi ya Mas ya? Boleh tuh. Dalam mencapai investasi itu kan sampai berapa, naiknya sampai 117%. Wah. Iya kan? Saat ini saya prediksi di tahun 2002 ini ya insya Allah akan lebih baik daripada di 2021. Dari tahun sebelumnya. Betul, kalau kemarin bisa kita melampaui 117%, yep. Mungkin tahun depan kita lebih lah gitu kan, persentasinya juga. Amin. Gitu kan. Nah, jadi masih kita kan harus lebih baik dari tahun sebelumnya ya Mas. Iyalah. Jadi kita melakukan pengawasan Mas. Oke. Rajin melakukan pengawasan seperti apa yang diamanatkan pada Perka BKPM nomor 9 tahun 2021. Ya. Perka BKPM General nomor 5 tahun 2021. Oke. Pada pasal 9, jadi setiap pelaku usaha kan wajib dilakukan pengawasan. Pengawasan di sini adalah dalam bentuk pemberian fasilitasi kemudahan Mas. Nah, pengawasannya bukan untuk menghukum Mas. Audit itu penting ya Mas? Betul, tapi kan bagaimana kita memberikan fasilitasi kemudahan pendampingan. Iya, betul. Nah, disampaikan. Jadi ketika perusahaan ini tidak lengkap atau belum, karena kita juga yang namanya aplikasi itu berarti bergerak dinamis ya Mas. Ya. Terus bertambah dari fitur, dari kegunaan dan lain terus bertambah. Mungkin banyak juga teman-teman pelaku usaha yang bukan gaptek ya Mas ya. Belum sempat atau apa, mungkin kita nanti pandu. Termasuk dalam pelaporan LKPM-nya kita dampingi. Ya. Itulah bentuk dari pengawasan atau inspeksi langsung yang kita lakukan gitu kan Mas. Seperti itu. Kita beralih ke isu berikutnya Ci, gitu. Isu ya. Ya, udah WA ya Mas ya. Hah? Udah ada WA yang masuk. Udah banyak banget yang masuk nih Pak nih. Siap. Ada juga yang membahas masalah sistem pelayanan publik nih Pak. Siap Mas. Karena kan tahu sendiri ya, semakin kesini sistem pelayanan publik di Kota Bekasi kan semakin relevansi gitu kan mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan era digital, perkembangan zaman dan dari perizinan online, rekomendasi online, survei kepuasan masyarakat itu mungkin Bapak bisa jelasin? Jadi sebetulnya pas menjelaskan ini saya koji ya Mas ya. Boleh? Iya saya koji ya karena semuanya online gitu kan. Oh iya benar. Iya itu Mas. Jadi baik aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui OSS RBA atau Risk Based Approach, melalui portalnya di OSS Go ID. Kita pun tadi yang disampaikan melalui online, melalui SILAT, Sistem Informasi Layanan Terpadu di SILAT Go ID, SILAT Kota Bekasi Go ID. Nah, prosesnya sama Mas. Kalau tadi pelaku usaha, dinas teknis, verifikasi ke PTSP disetujui, jadi. Kalau di SILAT, nah, pertama pendaftaran, nanti tim kita memverifikasi permohonan. Khususnya ini umumnya ya SILAT itu adalah izin-izin profesi. Kemudian diverifikasi oleh dinas teknis, disetujui.
kembali lagi ke PTSP, kita kasih nomor, baru dicetak mandiri oleh pemohon. Dan walaupun disilat, Mas, ini aplikasi lokal Kota Bekasi ya, Mas ya. Oke. Pelaku usaha atau masyarakat Kota Bekasi yang memohonkan perizinannya melalui silat dapat men-tracking. Oke. Kita udah melacak posisi izin ada di mana. Oke. Ketika ini terlalu lama ada di mana, bisa ditanyakan ke Customer care? customer service ya Mas ya, melalui live chat ya di 08111 live chatnya, atau di 021 2210 2950. Mungkin bisa diulang Pak, mungkin pendengar di luar sana pengen nanya-nanya gitu Jadi yang untuk tracking atau bertanya tentang proses izinnya ada di mana, bisa telepon ke 021 2210 2950 atau di 0811 167 8199. Oke. Atau bisa ke medsos kita juga, ada Twitter, Facebook, DPM KTSP Kota Bekasi. Oke. Juga mau pelayanan publik ya, Mas. Jadi di situ lengkap tuh Pak ya. Jadi kita mau nanya apapun, kita mau berkonsultasi apapun di situ bisa ya Pak ya. Betul. Cuman kembali lagi prosesnya. Semuanya online. Semuanya online. Betul. Sekarang udah apa ya? Mungkin bahasa agak sedikit frontal nih. Udah nggak zaman kali ya Pak ya? Betul. Karena buat paradigma pelayanan saat ini sudah tadi seperti Mas sampaikan, Mas Ari. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman dan keinginan dari masyarakat Kota Bekasi. Iya. Seperti halnya nih, Mas Ari kayaknya belum tahu juga nih. Apa tuh? Jadi DPM KTSP Kota Bekasi memberikan pelayanan, stafnya bukan hanya di kantor. Oke. Ada juga di mall pelayanan publik Gera Dudung Terus Kandi yang di BTC 1. Di BTC ya atau? Betul. Itu ada 24 instansi layanan dengan 132 layanan publik. Yes. Nah, selain di situ di mana lagi Pak? ada di gerai pelayanan publik Plaza Cibubur. Oke. Di Plaza ya Mas ya, masih ya. Nah, masih di mall ya? Masih di mall. Itu kan ada 86 layanan publik di sana. Terus kemudian ada di gerai pelayanan publik Plaza Pondok Gede, Atrium Pondok Gede. Oke. Nah, jadi kita buka juga di sana. Dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat Kota Bekasi. Right. Bukan hanya perizinan saja yang kita berikan layanan. Staf DPM PTSP ada juga ikut serta memberikan layanan di Polres Metro Bekasi. Oh sini ya? Pelayanan 24 jam untuk perpanjangan SIM dan SKCK. 24 jam Mas. Kita siapkan, kita tempatkan aparatur kita di Polres untuk melayani warga Kota Bekasi. Nah, terus kemudian ada juga yang ditempatkan di imigrasi maupun di kejaksaan. Semua hanya untuk memberikan komitmen kita sudah memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Bekasi. Apalagi ini tempatnya di mall gitu ya Pak ya, yang tadi udah Bapak mention dan Bapak sebutkan gitu kan. Jadi mungkin bisa sambil ke mall, bisa sambil gue pengen ngurus ini nih, gue pengen ngurus ini itu tuh. One stop service-nya mungkin. Benar. Sambil belanja, sambil ngurus ini itu. Sambil cuci mata. Benar. KTP-nya jadi. Benar. OSS-nya dibantu gitu kan. Nah, itu. As simple as that. Semuanya. Sesimpel itu ya Mitra Zaman Sehat. Betul. Karena masih zaman gak sih Pak kalau misalnya untuk mengurus sesuatu hal gitu kan? Kayak zaman ya mungkin kita datang langsung. Mungkin kalau misalnya kita katakan tetap jadi gini Mas Ari. Walaupun semua serba online. Ya. Pelayanan kita tetap dibuka Mas. Ya. Untuk memberikan pendampingan atau helpdesk kepada masyarakat Kota Bekasi. Yang mungkin agak awam. Ya, karena bukan awam ya, karena dinamis ya. Jadi ada hal yang belum diketahui atau belum di-share informasinya melalui YouTube kementerian seperti apa. Jadi masih agak ragu gitu kan. Bisa datang ke DPM PTSP. Mas seperti ini Mas Ari. Ya. Kepala DPM PTSP menginstruksikan kita untuk memberikan pelayanan kepada misalnya ada permohonan Mas Ari mengadakan kegiatan atau gapoktan atau gabungan pengusaha atau lainnya ketika ada acara untuk kita berikan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha di tempat dia berada. Ya. Jadi tinggal bersurat ke kepala DPM PTSP, pasti insya Allah kita akan ketika waktunya tidak berbarengan akan kita
berikan layanan tersebut. Jadi kita ikut serta fasilitasi seperti dulu waktu kota kita pembuatan NIB 1000 NIB itu cukup 2 hari mas, hanya 2 hari. 2 hari doang? 2 hari 1000 itu. Oke. Iya. Jadi saat ini juga kan NIB terbit di Kota Bekasi itu kan udah di atas 68.000 NIB yang ada di Kota Bekasi. Seperti itu. Jadi sekarang udah sesimpel itu lah Pak ya? Simpel, mudah. Dan terus kita berikan fasilitas pendampingan, fasilitas kemudahan. Termasuk jangankan ini mas, teman-teman kita yang datang ke DPMP TSP. Untuk saudara kita juga yang tidak beruntung atau difabel, kita siapkan termasuk yang namanya SOP Braille. Siap. Bukan hanya sarana fasilitas difabelnya ya, termasuk semuanya kita siapkan. Karena mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang baik. Siap. Nah, itulah kenapa DPMP TSP Kota Bekasi pada tahun 2020 dan 2021 mendapatkan predikat pelayanan prima dari Kemenpan RB. Itu mas, kuncinya adalah keseriusan, komitmen dan memberikan layanan yang sungguh-sungguh. Siap. Itu. Oke ya. Mungkin banyak juga nih pendengar atau mitra El Gangga di luar sana yang bilang gitu kan, mengatakan kalau misalnya gimana sih Pak cara menghindari yang namanya sistem percaloan gitu ya, perantara untuk ngurusin ini itu, apalagi by the way emang masih ada nggak sih sistem percaloan untuk ngurusin, apalagi ini kan kita lagi ngebahas masalah sistem perizinan dan lain sebagainya yang kalau dikatakan ini Pak duit banget nih ya kan segala macamnya. Kira-kira gimana sih Pak untuk menghindari itu semua? Jadi pertama dengan lahirnya OSS RBA. Yes. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai bentuk reformasi perizinan yang benar-benar signifikan, ya. Nyata. Nah, pertama sudah tidak diperlukannya konsultasi atau tatap muka antara pemohon dengan petugas, karena semua dilakukan melalui online. Ya. Onlinenya pun online pusat. Benar. Nah, perlakuan OSS itu satu Indonesia sama mas. Ya. Baik pemerintah pusat yang memberikan perizinan, pemerintah daerah, termasuk pelaku usaha menggunakan sistem yang sama. Sama semua, disamaratakan. Betul, itulah fairness atau keterbukaan pada OSS RBA. Terus kedua, apabila ada hal-hal yang terjadi seperti itu, ada masih kolom pengaduan di OSS GoID. Ataupun di DPMP TSP. Kita terkoneksi dengan yang namanya SP4 lapor atau span lapor ya mas ya. Oke. Nah, kita selalu tampilkan span lapor apabila masyarakat menemukan adanya kekeliruan atau tindakan-tindakan di luar kode etik, bisa melaporkan ke span lapor. Siap. Langsung ke kantor KSP Presiden loh mas. Oke. Dan insya Allah kita juga melalui aplikasi Idamantri atau Inspeksi Digital Mandiri Terintegrasi, nanti akan kita koneksikan langsung dengan pengaduan Ombudsman. Oke. Tetap kita juga harus memberikan peluang masyarakat untuk melaporkan apabila benar terjadi pelanggaran. Seperti itu mas. Oke, siap. Iya. Malah apa yang telah tadi disampaikan, seperti halnya kita ada beberapa staf sekitar 26 orang untuk di pelayanan SIM maupun SKCK. Untuk pelayanan siang malam itu adalah bentuk komitmen kepala daerah dengan Kapolres dalam menekan yang namanya percaloan dengan waktu yang disediakan sampai malam, berarti kan memberikan kesempatan pada masyarakat Kota Bekasi yang umumnya berangkat pagi pulang malam ya. Berarti ketika pulang masih bisa mengurus perizinannya, kebutuhan perizinannya. Seperti itu mas. Siap. Jadi kalau tidak diberikan waktunya berarti ya itu mau diberikan kesempatan mas. Ini diberikan ke waktunya untuk masyarakat datang mengurus perizinannya secara langsung. Secara mandiri. Betul. Benar. Mas. Karena mudah. Siap. Wah, mungkin di luar sana pendengar El Gangga nih, mitra zaman siar semua, mitra El Gangga. Mungkin tadi kita flashback lah. Masih banyak yang belum paham. Mungkin kalau misalnya kita pengen kemudahan perizinan dan pengawasan investasi dan lain-lain, mungkin Bapak sekali lagi bisa dikasih tahu kita mau bisa kemana aja. Sekali lagi silakan. Jadi pertama mitra El Gangga
Jadi bukan gaptek ya Mas ya? Enggak dong. Nggak ada di Kota Bekasi. Karena udah nggak zaman gaptek. Karena sistemnya dinamis. Jadi bisa datang ke kantor DPM PTSP Kota Bekasi yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda 100. Ya. Atau ke Mall Pelayanan Publik Gera Dudung Terus Kandi yang ada di BTC 1. Ya. Atau ke banyak lagi nih. Gerai Pelayanan Publik GPP. Pondok Gede maupun Plaza Cibubur. Oke. Nah, kalau di online? Di online ada di Twitter DPM PTSP Kota Bekasi, ada di Facebook DPM PTSP Kota Bekasi, termasuk di IG. Saat ini kan banyaknya main Instagram. IG ya. Betul. Iya. DPM PTSP Kota Bekasi maupun ke live chat 021. Ini Mitra Gangga ya, 021 2210 2950 secara online atau 0811 167 8199. Oke, siap. Nah, seperti itu. Pokoknya di situ semuanya bisa ya, mau nanya-nanya, Bisa. mau ngurus ini itu kita Betul. bisa konsultasi di situ ya. Betul, kita siapkan helpdesk yang banyak, Mas. Siap. Pak Ali, thank you banget ya. Terima kasih Udah waktunya, ngobrol-ngobrol di Mas Ari. Algangga. Dan mungkin satu lagi pesan ke Apa tuh? Silakan. Mitra Algangga bahwa perizinan sudah sangat mudah. Udah sangat mudah, simple. Tinggal mau browsing, cari-cari tata cara dan lainnya semua sudah lengkap menurut Betul. PSS Go ID. YouTube-nya juga banyak. Iya. Nah, jadi Nggak ada alasan buat berkata ribet. tidak ada alasan tidak bisa. Ya. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Dan insya Allah aku yakin, saya dengan Mas Ari sangat yakin Mitra Algangga pada khususnya dan umumnya masyarakat Kota Bekasi yang saat ini mendengarkan adalah masyarakat yang cerdas. Betul. Pastinya gitu dong kan. ya. Pasti kreatif kok cerdas. Pastinya lah. Pak Ali sekali lagi thank you banget udah Siap, Maya, udah Mas ngobrol-ngobrol, Ari, udah terima ngasih kasih sosialisasi. banyak. Pokoknya sukses terus. Amin, Dan semuanya juga semoga lancar-lancar aja lah ya. Amin. Pokoknya sekali lagi buat Mitra Zaman Siar, terima kasih banget udah pantengin ngobrol-ngobrol kita bareng Bapak Andi Raumanen selaku Kepala Bidang dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Bekasi. Tapi jangan kemana-mana, nanti sampai jam 4 Ari bakal terus nemenin di Gelaran Mudeng.